Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendriani dari Perguruan Tinggi Politeknik Palu. Saya bergabung dengan Politeknik Palu sejak tahun 2009 hingga sekarang di program studi Teknologi Pengolahan Hasil Laut. Passion saya dalam tridharma perguruan tinggi yang akan dikembangkan adalah bidang pengajaran. Karena minat saya, sebelum duduk di bangku kuliah S1, saya sudah pernah mengabdi sebagai pengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah di Kota Palu. Adapun statement saya dalam pengajaran, saya ingin menjadi seorang dosen yang profesional yang senantiasa mengembangkan metode pembelajaran yang menarik juga menyenangkan bagi mahasiswa, khususnya pada mata kuliah bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan deskripsi singkat rencana pembelajaran semester salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah bahasa Inggris 1, di mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diajarkan pada semester ganjil, yaitu semester 1. Mata kuliah bahasa Inggris 1 merupakan mata kuliah yang membahas tentang penggunaan bahasa Inggris secara umum. Cakupan materinya yaitu yang pertama self introduction, yang kedua daily routine, yang ketiga preferences, yang keempat exchanging information about past events and experiences, yang kelima asking for and giving direction, yang keenam reading passage, dan yang ketujuh describing changes and plans for future. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melatih dan menerapkan keterampilan memperkenalkan diri sendiri juga orang lain menggunakan simple present tense. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun dan menggunakan WH questions dan adverbs of frequency. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan menggunakan demonstratives, comparison with adjectives, dan modal verbs. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun dan menggunakan simple past tense dan present perfect tense di dalam kalimat. Capaian pembelajaran yang kelima yaitu mahasiswa mampu menggunakan ungkapan-ungkapan dengan menggunakan preposition, countable dan uncountable nouns untuk menjelaskan direction di dalam kalimat. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjawab reading passage. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan menggunakan kalimat bentuk future with present continuous tense dan present tense. Dalam bidang pengajaran, saya menerapkan metode delivery, interaction, dan assessment, di mana tahap pertama yaitu delivery merupakan tahap bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Juga di awal pertemuan saya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, pembobotan nilai, dan juga membahas tentang materi-materi apa saja yang akan dibahas selama satu semester itu. Tahap yang kedua yaitu tahap interaction, yang mana merupakan tahap interaksi antara dosen dan mahasiswa agar capaian pembelajaran dapat tercapai, baik itu melalui diskusi antar dosen dan mahasiswa maupun antar sesama mahasiswa, baik itu dalam perkuliahan maupun melalui sosial media seperti WhatsApp. Tahapan yang ketiga yaitu tahap assessment, di mana tahap ini merupakan tahap pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mengukur sejauh mana mereka telah memahami materi yang telah diajarkan, dan juga merupakan bentuk penilaian untuk mengukur sejauh mana capaian pembelajaran telah tercapai. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah metode ceramah, diskusi, dan memberikan contoh secara kontekstual dalam proses belajar mengajar. Berikut contoh cara saya mengajar. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, ma'am. How are you this morning? I'm fine. Okay, alhamdulillah. So glad to hear it. Okay, before we start, let's pray. Finish? Now, I will check your attendance list and call your name
Eva, Fadlia, Farezi, Present, ma'am. Faiz, Present, ma'am. Gustia, Hayu. Oke, Nyoman, Present, ma'am. Ibnu, Present, ma'am. Madeveni Lokasari, Makfira, Marsha Jesrin, Sayeng, Nabila Rizky, oke, Nika De Febriani, Nima De Suarniati, Wen Desi, oke, Pratiwi Aganio, Karyati Lutfatisa, Rahmi, Raifilia Aksinta, Rehan, Present, ma'am. Reni, Resha, Sabda, Sabda, oke, Sadita, Salsa, Salwa, Sartina, Sefrina, Selviani, Tersa Valencia, Zuratun, Vina. Okay. And call your name or the one. Okay. Let's see the picture. We start the material and please see the picture. What is it about? Anyone can tell me? What is it about? Any idea? That one maybe? What is it about? This is the route where you go, ma'am. Oh, okay. Any other? Ada yang lain? Selain road? Masih ada? Faiz, any idea? Ibnu? Zuratun, can you describe this picture? It's okay. Okay. Ada yang mau tambahkan? Mungkin Fahmi or Desi? Please. Boleh. Ini menyatakan kemana kita mencapai tujuan, jalan mana yang akan kita lewati. Okay, so thank you very much. That's right. Today we're going to talk about ini dia topiknya, direction. So our topic today is asking for and giving direction. Jadi bertanya dan memberikan petunjuk tentang arah, ya. That's why tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, you have to be able to ask for and give direction, mampu bertanya dan memberikan petunjuk tentang arah. Terus yang kedua, mampu menjelaskan arah ke tempat-tempat umum yang sudah ditentukan, be able to explain the way to public places determined. Dan yang ketiga itu be able to explain the way from home, dari rumah ke kampus. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, ini dia ada beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai untuk menunjukkan arah atau rute, ya. Jadi kalau misalnya rutenya itu jalan terus, you can say go straight along the street. Kalau misalnya di situ ada dua belokan kiri dan yang ditentukan adalah yang pertama, so you can say take the first left, ya kan? Terus yang ketiga itu misalnya di situ dia kasih satu tempat umum yaitu bank, dan misalnya tandanya itu ke sebelah kanan melewati bank, you can say turn right by the bank. Very good. Next, dia berikan kita di sini pertigaan. Ini pertigaan ini is the junction. Ada yang berupa berbentuk T, ada juga yang berbentuk 4 like this. Oke. Misalnya yang seperti ini, dia berikan kita petunjuk situ pas pertigaan Anda harus belok kiri. So you can say turn left at the end of the road. Nah, misalnya lagi berikutnya ada taman di situ. Ada satu tempat umum yaitu taman dan Anda melewati pertigaan yang berbentuk Y. And you have to pass the park. So you can say go past the park and turn left. Perempatan we can say intersection. Jadi misalnya kalian melewati perempatan, you can say go over the intersection. Next, ini dia di junction juga lagi sama. Jadi boleh bilang yang seperti yang pertama tadi, turn left at the end of the road, or you will come to junction, turn left.
Jadi ada dua ekspresi yang berbentuk ini ya, rute ini ya. Nah yang ini yang saya maksud tadi, you will come to a fort. Jadi pertigaan itu berbentuk Y. You will come to a fort. Anda akan sampai di pertigaan. Bear right. Bear di situ bukan yang artinya lain, tapi sama dengan turn. Belok kanan. Oke. Next, kalau misalnya tujuannya lurus saja dan sampai di pojok sebelah kiri, boleh dibilang di situ you will see it on your left. Anda akan lihat itu di sebelah kirimu tempat yang dituju itu. Oke? Misalnya ada theater. What is theater? Apa itu theater? TV? Any idea what is theater? If no, Darvan, what is theater? B? Tempat kita menonton? Oh, Yes, bioskop, theater or movies ya. Yes, itu dia. Jadi misalnya di situ tempat umumnya itu bioskop, theater, ya. Dan kita melewati apa nih? Perempatan juga ya. You can say ya, the theater itu berada di second block, di sebelah kanan. The theater is on the second block on the right. Next, misalnya jadi India petunjuk-petunjuk atau ungkapan yang bisa kita pakai untuk menjelaskan rute atau arah. Oke, berikutnya ini dia untuk menunjukkan tempat atau lokasi atau posisi, kita bisa menunjukkan dengan menggunakan preposisi atau kata depan. Jadi misalnya tempatnya itu di belakang, you can say behind. Next, kalau berada di depan, in front of, just like me. Ya, saya berada di depan kalian sekarang ini. How do you say it? Ibu Heni berada di depan kami. How can you say? How do you say it? Mem Heni is in front of Are we? us. Us. So, Mem Heni is in front of us. Gitu ya. Next, kalau next to artinya Selanjutnya. selain itu sebelah atau beside. Jadi next to sama dengan beside. Jadi kalian boleh pakai next to atau beside. Ya. Jadi kalau misalnya saya bilang Adele duduk di sebelahnya Jasmine. How can you say it? How do you say it? Adele sits next to Jasmine. Seperti itu. Jessie duduk di depannya Sadita. How do you say it? Jessie sits behind inside it. Jessie duduk di depannya Sadita. Ya, Jessie sits in front of Sadita. Seperti itu ya. Oke. Satu lagi, Ibnu duduk di belakangnya Zuhra. How do you say it? Ibnu sits behind. Jadi seperti itu ya pengucapannya. Oke, near means dekat. Sini ada near, dekat. Between, bendanya di antara dua benda ya. Jadi saya bisa kasih contoh. Tersa duduk di sampingnya Tiwi dan Hayu. How do you say it in English? Tersa ya, Tiwi dan Hayu seperti itu ya. Itu di antara dua benda. Tapi kalau di antara banyak kita pakai among. Ya, jadi misalnya saya bilang saya berada di antara mahasiswaku. So I can say I am among my students. Ya, seperti itu. Misalnya Rehan mau bilang Ibu Heni berada di antara mahasiswanya. Berarti lebih dari satu ya. So we can say Mem Heni is among her students. Situ kita pakai among karena saya di antara banyak orang, bukan cuma dua. Oke, itu bedanya among dan between yang tadi. Oke. Next ada kata near. Petunjuk near means dekat. Kayak misalnya jarakku sama Adele. Ya, I'm near Adele atau I'm close to Adele. Jadi near bisa kita pakai, bisa juga close to. Itu dekat. Sama maknanya ya. Above berarti posisi bendanya itu tidak melekat seperti ini. Jadi di atas ya. Kayak birds, burung itu terbang di angkasa. Birds fly on the sky, above the sky. Tuh, tapi kalau on seperti ini contohnya. Misalnya saya bilang laptop saya di atas meja, berada di atas meja. So I can say my laptop is on the table. Itu beda dengan above ya. Below juga, below itu sama dengan di bawah, artinya di bawah.
Bedanya dengan under juga di bawah. Under itu di bawah, seperti itu. Itu tas saya juga di bawah meja, tidak melekat. Posisinya tidak melekat. Jadi kita bilang my bag is under the table. Kalau below posisinya seperti ini, melekat bendanya. Yes. Kalau in semua tahu ya? Artinya di dalam, in, inside sama itu. On sudah saya berikan tadi penjelasannya. Itu dia preposisi atau kata perempuan yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan tempat ya. Bagaimana kalau bertanya arah? Misalnya mencari alamat. Ini dia pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pakai untuk menanyakan lokasi atau arah ya. Misalnya saya bilang, Jessie, where is the drugstore here? Yeah, where is the drugstore here? Misalnya seperti itu. Atau where is the post office here in Tondo? Ya. Atau apa lagi sih? How far is the post office from here? Bisa ya? Seberapa jauh kantor pos dari sini? Oke. Kalau misalnya kita pakai could, bisa juga lebih halus itu ya, lebih sopan. Could you tell me how to get to the post office? Oke, di sini tidak ada klub ya. Oke, belum ada. Ada lagi yang lebih sopan, mungkin ini misalnya ini pendatang. Bisa dia bilang, excuse me, I'm looking for the nearest bank. Permisi, saya mau cari bank terdekat sekitar sini. Itu dia, pertanyaan-pertanyaan bisa kita gunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi ya. Oke. Nah, ini dia respon-respon atau ungkapan yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi misalnya kayak Tersa itu dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya dari Anoa ke kampus. Jadi bisa bilang, maybe it's about 5 kilometers from here. Oke, tapi kalau agak dekat, maybe it's about 2 kilometers. Kita pakai about untuk menyatakan jarak yang kita tidak pasti tahu seberapa pasti jaraknya itu. Jadi boleh bilang about. It's about 2 kilometers from here. Next to school, diperjelas lagi. Di sebelahnya sekolah. Tuh. Ada juga responnya pendek-pendek tapi efektif. Maju. Walk 1 block. Dibilang jalan 1 block. Turn left. It's on the right. Jadi 3 kalimat sederhana tapi bisa langsung ditangkap oleh penanya yang menanyakan tujuan atau arah. Ya kan? Jalanlah 1 blok, belok kiri, di sebelah kanan Anda tempat itu. Seperti itu ya artinya. Terus ada juga yang it's around the corner, itu sekitar pojok sana dari sekolah. It's around the corner from school. Atau berikutnya lagi, take the first turn, ambil belokan pertama di sebelah kanan Anda. Take the first turn on the right. Atau langsung saja, ini juga boleh supaya aman. Follow second street. Ikut saja jalan itu. Nanti akan ada Anda lihat tempat yang Anda tuju, kan ya? Atau ini juga boleh penjelasannya. The best way, cara terbaik itu go right. Ya, menuju ke Main Street. Atau yang terakhir, go along street, jalan terus saja sepanjang jalan itu sampai Anda dapatkan the post office. Itu dia. Next, saya sudah jelaskan tadi ungkapan-ungkapan untuk posisi, untuk menanyakan rute dan menjawabnya. Now we will practice. Oke? Di sini ada beberapa destinasi yang akan kalian tuju. Jadi satu orang bertanya, satu orang menjawab. Oke? Ada yang bisa? Oke, Rasha, please. Who will be your couple, your pair? Jessie. Jessie, please. Okay. Excuse me. Where is the post office? How can I get there, Jessie? Okay, Tersa. Okay, Resha. Starting to Allen Street, go straight along the street Maple Avenue, and turn left, and pass West Avenue, go straight, and then turn right Okay. behind the park. This is post office. Okay. Thank you, Jessie. Okay. Thank you. Nice try. Give applause. Next. Still anyone to try? Yeah, selfie and
Pratiwi, please. Okay. Excuse me, I'm looking to the gas station. Okay, you're looking for the station. Yeah, okay, stand up. Okay. Go straight through Maple Avenue Road. That turn left straight a little to get that turn right onto First Avenue Road. Turn left, and you will arrive at an destination. Okay, thank you very much. Give applause. Thank you, Sofiani and Prativi. Nice try. Get the one, please. Okay, Sefrina. And your. Okay. Excuse me, I'm looking for the nearest bank. Okay, yes, I can. First National Bank, Elm Street. Go straight along Maple Avenue, and then turn left at the end of the street. Then you go along street until you get the First National Bank. Okay, thank you. Okay. Thank you very much, Sefrina and Desi. Give applause. Nice try ya, your practice. Next, ini dia tugas individunya kalian. Jadi tadi kita belajar tentang rute, petunjuk, ya. Nah, so pertanyaannya nanti sama semua. Jadi you have to explain what individually, perorangan menjelaskan how do you go to Batu Lemo Park, Taman Batu Lemo dari kampus. Jadi penjelasannya kalian sama semua. Dari sini menuju Taman Batu Lemo. Itu. Ya. Yes, Jadi boleh dikonsep-konsep dulu bagaimana menjelaskannya, and boleh menggunakan ungkapan-ungkapan yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Ya, seperti ini. Ini semua bisa digunakan preposisi of place, dan ini dia. Untuk menunjukkan rute boleh dipakai ungkapan-ungkapan ini. Okay? Any comment so far? Any comment? Is it clear for you? Yes. Okay. Kita belajar apa hari ini? Ya, rute. Oke, belajar bertanya tentang rute dan menjawabnya ya. Oke, seperti itu. So we have learned about direction today. Hope you understand well. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke. Itu dia tadi tugasnya. I think it's enough for today. I'll be wrapping up this class by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. This class is dismissed. Thank you very much. Assalamualaikum. Thank you.